Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi dari Duri, Pak Ustaz. Masya Allah. Dari Duri. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, saat ini saya bekerja di sebuah rumah sakit di bagian finance. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, rumah sakit ini melayani pasien BPJS. Jadi setiap bulan itu kami menerbitkan invoice BPJS yang akan kami tagihkan ke BPJS untuk pelayanan kami selama 1 bulan. Yang jadi permasalahan, ketika invoice ini, dalam menerbitkan invoice ini tentu perlu verifikasi sampai menerbitkan invoice lebih kurang 2 bulan Pak Ustaz. Artinya dalam 2 bulan itu modal kita tertanam sejumlah invoice yang akan kita tagihkan. Nah ketika kita menagihkan ke BPJS pun itu nggak langsung dibayar Ustaz. Perlu waktu juga dari BPJS sampai ada dropping dana dari pusat katanya Pak Ustaz. Jadi akhirnya adalah keterlambatan invoice yang kita terima yang mengakibatkan operasional kita terganggu. Nah ada kebijakan dari pemerintah bahwasanya invoice ini bisa diagunkan ke bank menjadi dana talangan bank. Jadi misalnya tagihan kita 1,5 miliar, ketika invoice ini masih diproses di BPJS, invoice ini bisa kita bawa ke bank dan kita mendapatkan uang 1,5 miliar dari bank. Yang nantinya bila sudah jatuh tempo, pihak BPJS lah yang akan melunasi kepada bank tempat kita minjam itu Pak Ustadz. Tapi yang berakad dengan bank Anda atau BPJS? Akadnya rumah sakit Pak Ustadz. Hah? Rumah sakit. Nah Berarti di sini berakad riba Anda rumah sakit bukan BPJS kan ya? ya. Harusnya Anda bilang kalian yang pergi ke sana, saya mau tahu uang aja. Nah, jadi gini Pak Ustadz. Sehingga menjadi halal. Nah, kebijakan dari rumah sakit ini dari ownernya gini Pak Ustadz, kalau kami tidak mengambil dana talangan bank ini, otomatis karyawan tidak gajian, dokter tidak gajian, yang akhirnya kami terjerat riba Pak Ustadz. Nah ini gimana hukumnya, terutama saya yang bekerja dalam mengurus ini Pak Ustadz? Iya kan yang berakad kan Anda berarti. Ya. Iya, Anda kena dosa sebagai akad pemberi makan riba atau pemakan riba atau transaksi riba. Makanya tadi saya katakan ya BPJS-nya suruh yang mengurusin, yang penting kita terima uang tunai. Jadi kesimpulannya hukumnya riba Pak Ustadz? Pinjaman ada pertambahan riba atau tidak? Ada riba. Iya betul riba. Tapi sebenarnya dalam perjanjiannya gini Pak Ustadz, antara BPJS dengan rumah sakit, bila mereka terlambat mereka akan kena penalti. Jadi di dalam akad perjanjian itu penalti inilah yang untuk dibayarkan kepada pihak perbankan gitu Pak Ustadz. Cuman bunganya nggak sama itu Pak Ustadz. Jadi penalti ini lebih kecil daripada bunga yang kita dikenakan oleh pihak bank itu Pak Ustadz. Iya itu tadi riba dengan bunga kecil. Dosanya kan dosa riba juga. Oke. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti riba tetap riba, meskipun ada kemaslahatan yang kita perjuangkan di sana dengan menggaji dokter, menggaji perawat. Dia tidak ada ini Ustadz ya. Riba itu boleh dilakukan kalau darurat. Darurat itu apa? Akan hilang salah satu 5 hal yang penting. Hilang nyawa, hilang agama, hilang akal, hilang harta, dan hilang kehormatan diri. Ini kan harta Anda nggak hilang, ya. Ada harta Anda nanti dibayarkan oleh pemerintah. Kalau tidak, apakah klinik dipaksa oleh pemerintah untuk menerima pasien BPJS? Tidak kan? Kalau Anda merasa pemerintah tidak mau, tutup kesepakatan Anda dengan pemerintah untuk menerima pasien BPJS. Karena Anda punya hak, Anda nggak dipaksa oleh pemerintah. Kecuali pemerintah akan mencabut izin usaha klinik Anda atau rumah sakit Anda
bila tidak menerima BPJS atau tidak bekerjasama bermitra dengan BPJS. Jelas? Kalau tidak dia belum masuk tahap darurat. Kalau belum masuk tahap darurat maka riba utang piutang tadi tidak bisa dihalalkan hanya karena ada maslahat yang menurut Anda besar. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya Ustaz. Alhamdulillahi